Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Karunia yang menginspirasi pelayanan. Ayat hafalan Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Poin penting pelajaran kita, Yesus memampukan kita untuk melayani orang lain dalam kasih. Bayangkan jika kamu mengajarkan seseorang cara melakukan sesuatu. Namun setelah itu, kamu kembali lagi dan mendapati bahwa orang lain telah menunjukkan cara yang sama sekali berbeda untuk melakukannya. Masalahnya, cara baru tersebut salah dan hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Bayangkan betapa frustasinya kamu. Itulah situasi yang terjadi dalam 2 pasal pertama kitab Galatia. Paulus telah menghabiskan waktu yang lama di Galatia untuk mendirikan gereja-gereja dan mengabarkan Injil kasih karunia Yesus Kristus. Bahwa kita diselamatkan oleh kematian Kristus, bukan oleh segala sesuatu yang kita lakukan. Sekarang ada kabar bahwa di jemaat Galatia telah mulai mempercayai Injil yang berbeda. Orang-orang Kristen Yahudi yang datang ke kota telah mengajarkan bahwa orang-orang percaya juga harus memelihara tradisi-tradisi Yahudi yang lama. Paulus tidak membuang-buang waktu dengan menulis surat untuk meluruskannya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Kita bisa baca dalam Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Tulisnya, kata Injil berarti kabar baik, dan kabar baiknya adalah kematian Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bergantung pada tradisi lama, pengorbanan, dan sunat sama sekali bukan kabar baik menurut Paulus. Sebaliknya, pelayanan yang sejati kepada Allah dan sesama datang dari hati yang telah diperbarui sebagai respons terhadap kasih Allah. Terlebih-lebih lagi, guru-guru baru ini juga berusaha mendiskreditkan Paulus dengan mengatakan bahwa ia bukan salah satu murid asli Yesus dan karena itu lebih rendah dalam pengajaran dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya. Jadi, Paulus merasa butuh untuk membela diri. Aku ingin supaya kamu tahu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan tidak pula diajarkan oleh manusia. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan dari Yesus Kristus. Kita bisa baca di ayat 11 dan 12. Paulus menjelaskan bagaimana ia dengan tekun menaati hukum Taurat sampai ia menganiaya orang-orang Kristen dalam upaya untuk menghancurkan gereja Kristen yang baru saja didirikan. Tetapi ketika Allah yang telah memilih aku dari sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa lain, maka jawabanku yang pertama ialah,
Aku tidak mau berunding dengan seorang pun dari antara manusia. Kita bisa baca dalam ayat 15 dan 16. Orang-orang percaya yang lain mendengar berita itu. Orang yang dahulu menganiaya kita sekarang memberitakan iman yang dahulu hendak dibinasakannya. Dan mereka memuji Allah oleh karena aku. Kita bisa baca dalam ayat 23 dan 24. Paulus adalah orang yang telah diubahkan. 14 tahun kemudian, Paulus dipanggil untuk membela diri di hadapan para rasul. Ia pergi ke Yerusalem dan bertemu dengan para pemimpin. Mereka yang dihormati sebagai pemimpin. Demikian ia mengatakannya. Kita bisa baca dalam Galatia pasal 2 ayat 2. Pertemuan ini meyakinkan para pemimpin gereja yang lain bahwa Paulus memang seorang pengikut Yesus yang berdedikasi. Tetapi sebaliknya, mereka telah melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Kita bisa baca di ayat yang ke-7 sampai 9. Yesus menyelamatkan dan mengubah hidup manusia. Para rasul lainnya menyadari perbedaan yang Yesus buat dalam hidup Paulus. Mereka melihat bagaimana kasih karunia-Nya mengubah seorang yang penuh kebencian dan pembunuh menjadi salah satu utusan Injil yang paling dipercaya. Bagaimana Allah mempersiapkan Paulus untuk hidup melayani? Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita bisa baca di ayat 19 dan 20. Paulus menyadari bahwa kematian Yesus di kayu salib memberi kita hidup yang kekal dan memampukan kita untuk melayani Dia. Disalibkan bersama Kristus berarti kita telah meminta Dia untuk datang dan tinggal di dalam hati kita. Ketika Yesus masuk ke dalam hati kita, Dia mengubah kita menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus yang ingin melayani Dia dan orang lain tanpa syarat, berdasarkan kasih. Tidak ada satupun yang dilakukan Paulus yang dapat mengubahnya. Kerja keras kita juga tidak dapat mengubah kita. Transformasi yang sejati datang bersama Yesus. Pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama hanyalah respons kita yang tulus atas kasih karunia-Nya yang tak terbatas dan kasih-Nya yang tak tertandingi.